Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Novita, mahasiswi semester 2 Universitas Siber Asia, program studi ilmu komunikasi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Imaging dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasya Saputra, SIKOM MIKOM. Di era digital, pencitraan digital atau digital imaging digunakan secara luas di berbagai sektor industri. Salah satu sektor tersebut adalah industri periklanan. Industri periklanan sangat bergantung pada pencitraan digital. Karena esensinya adalah menyampaikan pesan secara visual secepat dan semenarik mungkin. Pencitraan digital memberikan kebebasan tanpa batas untuk memanipulasi realitas, menciptakan visual yang sempurna, fantastis atau hiperrealistis yang tidak mungkin dihasilkan oleh kamera konvensional. Hal ini memungkinkan pengiklan untuk membangun citra merek yang ideal, menggugah emosi audiens secara instan, dan melakukan personalisasi konten secara massal dengan efisiensi, biaya, dan waktu yang tinggi. Dalam bisnis periklanan, tampilan visual yang baik dapat meningkatkan minat beli dan memperkuat identitas merek, sehingga membantu perkembangan bisnis perusahaan. Kemudian, Wendy's adalah jaringan restoran cepat saji, hamburger terbesar ketiga di dunia yang mengoperasikan ribuan restoran secara global. Dibangun di atas filosofi ini, inti quality is our recipe atau kualitas adalah resep kami. Wendy's membedakan dirinya dari pesaing dengan menggunakan daging sapi segar yang tidak pernah dibekukan, dimasak sesuai pesanan, dan disajikan dalam bentuk kotak yang khas. Dari perspektif filosofi pencitraan digital, logo Wendy's dipilih untuk memproyeksikan kehangatan, keramahan, dan kualitas rumahan atau homemade. Sosok gadis dengan rambut merah dan bintik-bintik atau freckles bukan sekedar maskot, melainkan representasi visual dari resep berkualitas yang personal. Desain ini menyampaikan pesan bahwa makanan di Wendy's dibuat dengan perhatian dan perawatan seperti di rumah sendiri. Berbeda dari kesan makanan pabrikan yang dingin. Ini adalah strategi untuk membangun kepercayaan dan diferensiasi emosional di mana citra kesegaran daging sapi yang tidak beku diperkuat oleh visual maskot yang terlihat segar, sehat, dan tulus. Kemudian pada pertanyaan nomor 3, untuk desain wallpaper Windows terbaru, format gambar yang paling tepat digunakan adalah JPEG atau JPG dengan kualitas tinggi 90-100%. Alasannya didasarkan pada keseimbangan antara kualitas visual, efisiensi distribusi, dan kompatibilitas teknis. Keunggulan format JPEG dengan kompresi 24 bit didesain khusus untuk menangani gradiasi warna fotografis yang rumit. Pada pengaturan kualitas 100% atau maksimum, kompresinya bersifat visually lossless. Artinya mata manusia
tidak dapat membedakan hasilnya dari file mentah atau RAW atau PNG, namun dengan ukuran file yang jauh lebih kecil. Standar kompatibilitas format JPEG adalah satu-satunya format raster yang dijamin 100% kompatibel tanpa memerlukan kodek tambahan di semua versi Windows, dari versi lawas hingga terbaru, serta di perangkat lain jika pengguna ingin memindahkan file tersebut. Kemudian pada pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah, dalam kondisi olahraga cepat di stadion minim cahaya, saya akan menggunakan shutter speed yang cepat. Misalnya 1/500 atau lebih, agar gerakan atlet dapat dibekukan dan tidak blur. Kemudian aperture dibuat lebar, misalnya f2.8 atau f1.8, supaya lebih banyak cahaya masuk ke sensor kamera. Karena kondisi cahaya masih kurang, ISO dinaikkan secukupnya, misalnya ISO 1600 sampai 3200, agar foto tetap terang tanpa terlalu banyak noise. Berdasarkan exposure triangle, ketiga elemen tersebut harus seimbang. Shutter speed mengatur gerakan, aperture mengatur jumlah cahaya dan depth of field, sedangkan ISO membantu meningkatkan sensitivitas cahaya. Kemudian pada pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah, dalam visual, storytelling sudut kamera dan pilihan lensa bekerja bersama untuk membentuk persepsi penonton terhadap subjek. Misalnya penggunaan low angle dengan lensa wide dapat membuat subjek terlihat lebih besar, kuat, dan dominan. Sebaliknya, maksud saya, high angle dapat membuat subjek terlihat kecil atau lemah. Contohnya, kombinasi yang sering digunakan adalah memotret seorang pemimpin atau atlet dari sudut bawah menggunakan lensa wide 24 mm agar terlihat berwibawa dan kuat di mata publik. Kombinasi ini sering dipakai dalam iklan, film, maupun fotografi olahraga untuk membangun kesan kekuatan dan dominasi. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang belajar tentang pencitraan digital, baik dari sisi teknis maupun filosofis, untuk diaplikasikan dalam dunia periklanan, branding, dan produksi konten visual profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.